Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Dewi Nayani, stambuk 401200091 dari kelas C Universitas Lapu-Lapu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai PTK. Yang pertama mengenai pengertian PTK, yaitu penelitian tindakan kelas. Adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di dalam kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. PTK dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perilaku tersebut. Yang kedua mengenai manfaat PTK adalah yang pertama manfaat PTK bagi guru, yaitu yang pertama PTK dapat dijadikan untuk perbaikan kelas. Yang kedua PTK dapat berkembang profesional. Yang ketiga meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat guru mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua bagi siswa yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan keaktifan siswa di dalam kelas. Kita menuju pembahasan ketiga mengenai tujuan PTK. Tujuan PTK antara lain yang pertama memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran yang dilaksanakan guru demi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua memperbaiki dan meningkatkan kinerja pembelajaran di dalam yang dilaksanakan oleh guru. Yang ketiga mengidentifikasi, menemukan solusi dan mengatasi masalah pembelajaran di kelas agar pembelajaran bermutu. Yang keempat meningkatkan dan memperkuat kemampuan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran dan membuat keputusan yang tepat bagi siswa dalam kelas yang diajarnya. Dan yang terakhir yaitu mengeksplorasi dan membuahkan kreasi-kreasi dan inovasi pembelajaran, misalnya pendekatan, metode, strategi, dan media yang dapat dilakukan oleh guru demi meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan keempat mengenai prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu PTK merupakan kegiatan nyata yang dilakukan atau dilaksanakan di dalam situasi rutin. Yang kedua yaitu PTK dilakukan sebagai kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja guru yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan PTK tidak boleh mengganggu komitmen sebagai pengajar. Yang keempat yaitu PTK dapat dimulai dengan melalui analisis SWOT. Yang kelima, metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntun yang berlebih dari guru. Yang keenam, metode yang digunakan harus cukup reliable. Yang ketujuh, masalah penelitian yang dipilih guru seharusnya merupakan masalah yang cukup risaukannya. Dan yang terakhir yaitu dalam penyelenggaraan PTK, guru harus selalu bersikap konsisten. Selanjutnya kita ke pembahasan yang ke-5 yaitu mengenai karakteristik PTK. Menurut Ibnu, penelitian tindakan kelas memiliki karakteristik mendasar, yaitu yang pertama dalam pelaksanaan tindakan berdasarkan pada masalah yang dihadapi guru. Yang kedua, adanya perpaduan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, peneliti sebagai media yang melakukan refleksi. Yang keempat, memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik instruksional. Dan yang terakhir yaitu dalam proses pelaksanaannya terbagi beberapa siklus atau periode. Selanjutnya
yaitu jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Adapun jenis-jenis penelitian tindakan kelas, yang pertama yaitu penelitian tindakan kelas diagnostik. Penelitian tindakan kelas diagnostik adalah penelitian dirancang dengan menentukan peneliti ke arah suatu tindakan. Yang kedua yaitu penelitian tindakan kelas partisipan. Penelitian tindakan kelas partisipan adalah apabila orang yang akan melakukan penelitian harus terlibat langsung di dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Yang ketiga yaitu penelitian tindakan kelas empiris. Penelitian tindakan kelas empiris adalah apabila peneliti berupaya melaksanakan tindakan atau aksi dan membukukan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Dan yang terakhir yaitu penelitian tindakan kelas eksperimental. Penelitian tindakan kelas eksperimental adalah merupakan penelitian yang diselenggarakan dengan upaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu model-model PTK. Yang pertama yaitu model Kurd-Lewis 1946. Model Kurd-Lewis adalah model yang selama ini menjadi acuan pokok penelitian tindakan kelas. Lewis adalah orang pertama yang memperkenalkan action rates. Kurd-Lewis menyatakan bahwa dalam satu siklus pada penelitian tindakan kelas terdiri dari 4 tahap, yaitu pertama perencanaan, yang kedua tindakan, ketiga pengamatan, dan yang terakhir itu refleksi. Yang kedua itu model Chemis dan MC Tanggal 1988. Model penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Chemis dan MC Tanggal merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Kurd-Lewin. Secara mendasar tidak ada perbedaan yang prinsip antara kedua model tersebut. Model Chemis MC Tanggal banyak digunakan karena sederhana dan mudah dipahami. Rancangan model Chemis dan MC Tanggal menggunakan sistem spiral yang mencakup sejumlah siklus. Masing-masing siklus terdiri dari tahap yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan dan pengamatan, dan yang terakhir yaitu refleksi. Tahap-tahap tersebut berlangsung secara berulang sampai tujuan penelitian tersebut terpenuhi atau tolak ukur keberhasilan penelitian tercapai. Yang ketiga model Jones Elliot 1991. Model penelitian tindakan kelas dari Jones Elliot ini lebih rinci apabila dibandingkan dengan model Kurd-Lewin dan model Chemis dan MC Tanggal. Setiap siklus pada model penelitian tindakan kelas yang dikemukakan Jones Elliot terdiri atas beberapa aksi, yaitu antara 3-5 aksi. Setiap tindakan pada tiap siklus kemungkinan terdiri dari beberapa langkah yang terrealisasi dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, desain penelitian tindakan kelas. Desain penelitian tindakan kelas atau PTK terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama perencanaan, itu refleksi awal, itu himpun data yang berkembang dengan masalahnya atau lakukan studi perpustakaan, rumuskan hipotesis dan strategi pendekatan dalam memecahkan masalah. Yang kedua yaitu tindakan. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari tahap perencanaan. Yang ketiga yaitu pengamatan. Tahap ini yaitu tahap pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau observasi secara rinci dan teliti. Lakukan pencatatan atau bila perlu secara audiovisual,
lahir dari daur penelitian tindakan. Refleksi merupakan kajian kritis terhadap hal-hal yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya yaitu perbedaan penelitian tindakan kelas dengan penelitian lainnya. PTK pada dasarnya memiliki perbedaan yang mendasar dengan bentuk-bentuk penelitian lainnya. Perbedaan utama terletak pada dasar filosofis, yakni PTK berusaha memperbaiki proses dan hasil pembelajaran. Sementara penelitian non-PTK berusaha membangun pengetahuan mendasar temuan-temuan penelitian yang diperoleh. Sekian penjelasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.